bahwa kemudian para terdakwa saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, saksi Eko Ramadhani alias Kopla, anak saksi Sakra Tatal, saudara Andi dalam kurung DPO, dan saudara Peggy alias Perong dalam kurung DPO melempari anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dengan menggunakan batu mengenai spakboard sepeda motor yang dikendarai oleh korban Muhammad Rizky Rudiana. Namun anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina dapat melarikan diri. Bahwa selanjutnya para terdakwa saksi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, saksi Eko Ramadhani alias Kopla, saksi anak Sakatatal, saudara Andi DPO, saudara Peggy alias Perong DPO, dengan mengendarai motor mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dengan membawa bambu yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan setibanya di depan MAN 2 Cirebon yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari SMPN 11 Kota Cirebon, sepeda motor anak korban Muhammad Rizky Rudiana dan anak korban Vina dipepet oleh motor saksi Eko Ramdhani alias Oplak dan seterusnya. Bahwa selanjutnya Yudek Faksi telah keliru menerapkan hukum Dwelling on Rent and Price pasal 162 ayat 2 KUHP karena hanya menafsirkan ketentuan pasal tersebut tanpa melakukan penafsiran sistematis internal pasal 116 ayat 1 KUHP. Sebelum menerapkan pasal 162 ayat 2, majelis hakim seharusnya menguji terlebih dahulu apakah keterangan yang hendak dibacakan tersebut telah sah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 2 KUHP, sehingga keterangan tersebut benar-benar dapat dibacakan dengan kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan dalam persidangan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 162 ayat 2 KUHP. Adapun ketentuan pasal 162 ayat 2 KUHP menyatakan sebagai berikut. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi yang diucapkan di sidang. Pasal 116 ayat 1 KUHP, saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Bahwa seharusnya Yudeks Fakti tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum guna membacakan keterangan saksi, tetapi harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Apabila setelah dipanggil tapi saksi tetap tidak hadir, maka harus menilai apakah keterangan yang dibacakan di bawah sumpah tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Karena dalam ketentuan tersebut disyaratkan adanya cukup alasan saksi kenapa tidak dapat hadir dalam persidangan. Artinya, dalam berita acara pengambilan sumpah di hadapan penyidik harus secara jelas dan tegas disebutkan alasan ketidakhadiran serta dilampirkan dokumen-dokumen pendukung kebenaran alasan tersebut. Misalkan, jika saksi adalah seorang tentara yang hendak menjalankan tugas di wilayah konflik bersenjata, sehingga dikhawatirkan gugur atau tidak dapat meninggalkan tugas pada saat persidangan, atau seorang mahasiswa yang hendak studi di luar negeri, sehingga dikhawatirkan
juga dikhawatirkan tidak bisa hadir ketika sidang, atau seorang penderita kanker yang divonis dokter segera meninggal, maka alasan ketidakhadiran si tentara atau si mahasiswa atau si penderita kanker tersebut wajib tercantum dalam berita acara penyumpahan dengan melampirkan surat tugas, surat kelulusan tes, atau surat keterangan dokter, atau dokumen-dokumen lain sebagai pendukungnya. Jika tidak, maka akan sangat berbahaya karena pasal 116 ayat 1 KUHP yang sejatinya untuk mengumpulkan alat bukti selengkap-lengkapnya dalam rangka mencari kebenaran material malah akan digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu dan harus menjadi kasus terbukti melalui kesaksian Dede